pagi teman Klik, selamat bergabung di live session kesehatan yang dipersembahkan oleh komunitas Klik Keluarga Indonesia Kuat. Wah, apa kabar semuanya teman Klik? Sebelumnya saya minta maaf nih sudah membuat teman Klik menunggu karena ada technicalities, ada kendala teknis tadi. Semoga kendala teknis dan juga waktu menunggu teman Klik semua ini nggak menyurutkan niat dan juga semangat kita untuk terus menggali ilmu dan belajar, karena topik hari ini sangat menarik dan juga sangat relevan ya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau menyapa nih teman Klik yang udah bergabung melalui sambungan Zoom dan juga IG Live. Apa kabar teman Klik semua? Boleh nih di absen namanya, dari mana, kita mau cari siapa nih yang bergabung dari jauh, paling jauh mana gitu ya. Dan juga saya mau bertanya tentunya apa kabar semuanya teman Klik. Nah tentunya kabar ini pentingnya, ini bukan cuma basa-basi aja, tapi saya juga mau tahu bagaimana kondisi fisik dan juga mental teman Klik semua, karena itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, terima kasih sudah bergabung sekali lagi. Mungkin yang baru bergabung di IG Live kali ini, saya mau memperkenalkan juga mengenai komunitas Klik. Nah, jadi komunitas Klik ini, teman-teman, merupakan ruang diskusi untuk saling terhubung, saling tumbuh, dan juga tentunya supaya bisa menciptakan keluarga Indonesia yang kuat dan juga aman. Nah, seperti yang mungkin teman Klik tahu nih, mungkin ada juga yang bergabung di IG Live kita sebelumnya. Ya, betul sekali. IG Live hari ini merupakan IG Live kita yang kedua. Nah, mungkin yang bergabung kemarin udah tahu ya, yang kita bahas di sesi live pertama yang kemarin ini, kita sudah membahas bagaimana cara mengelola emosi dan juga ekspektasi anak ya. Nah, bagaimana mengelola ekspektasi dan emosi mereka ketika mereka sudah mulai aktif di ruang digital. Tema yang juga sangat relate juga dengan kehidupan sehari-hari dan juga dinamika digital kita ya, kehidupan digital kita. Nah, tapi kalau kemarin kita udah fokus ke emosi anak nih teman Klik, hari ini kita bakal tarik garis yang mungkin lebih luas lagi perspektif dan juga bahasannya, tapi juga tentunya tetap relate dan juga tetap personal. Karena faktanya nih teman Klik, nggak cuma anak-anak loh yang mungkin sakit dikit kirain pusing, small dikit dikirain aslam gitu ya. Mana sobat aslam suaranya saya itu ya. Tapi ternyata bukan fisiknya yang sakit loh teman Klik, tapi mentalnya. Nah, inilah kenapa tema hari ini begitu penting dan juga begitu relevan. Ya, ini kita akan membahas mengenai tak semua luka terlihat, pentingnya cek kesehatan mental. Dan tentunya saya nggak sendiri di IG Live sesi kedua ini, karena membahas soal kesehatan mental ini tentu nggak bisa sembarangan ya teman Klik ya. Nah, itulah kenapa pagi ini sudah hadir bersama kita di sini Kak Ovi Disha Arinda sebagai psikolog klinis dewasa sekaligus pakar di bidang trauma klinis yang pasti udah biasa banget menangani luka-luka tak terlihat di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Disha. Salam. Apa kabarnya Mbak Egi? Sehat ya? Sehat fisik dan mudah-mudahan mentalnya juga. Mbak Egi gimana? Alhamdulillah sehat juga secara fisik dan juga mental. Semoga teman-teman Klik juga ya. Apalagi bentar lagi mau libur gitu ya. Semoga semakin semangat di hari ini ya kan. Semakin sehat juga fisik dan mentalnya. Betul, kan kalau nanya kabar tuh bukan cuma fisik sehat aja, tapi juga mental juga harus sehat ya. Thank you ya Mbak Disha udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Selama ini kesibukannya lagi ngapain aja di praktek pastinya ya? Tentu. Jadi kenalin semua teman-teman Klik. Aku Ovi Disha Arinda, aku biasa dipanggil Disha. Aku adalah seorang psikolog klinis dewasa yang sehari-hari berpraktik di Mayapada Medical Center Kuningan, Jakarta, dan juga praktik mandiri. Serta ya kadang-kadang bikin konten, menulis buku, dan juga menjadi narasumber di berbagai event gitu. Aduh, produktif sekali ya, dan memang udah expertnya nih sesuai dengan bahasan kita hari ini ya. Karena itu memang kesehatan mental itu penting, karena mungkin kalau kita sakit, pusing ataupun luka itu secara kasat mata terlihat, tapi kan beda nih kalau ada luka yang tak kasat mata gitu ya Mbak Disha ya. Dan kalau mental health ini bisa diibaratkan kayak lukisan yang ditutup kain, bener nggak sih Mbak Disha? Ya, jadi pembahasan mengenai kesehatan mental tuh sekarang kan lagi sangat meluas gitu ya. Tapi di sisi lain banyak juga kok yang masih ragu-ragu mengenai kondisi kesehatan mentalnya sendiri, atau bahkan nggak tahu kapan sih kita itu dalam kondisi yang sehat-sehat aja, kapan yang masih bisa diusahakan, atau yang sudah butuh bantuan begitu ya. Jadi benar sih kadang-kadang itu seperti tertutup
oleh sesuatu gitu, entah itu bisa jadi stigma, bisa jadi juga karena kita belum tahu gitu ya, belum mendapatkan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan mental itu sendiri gitu. Oke, karena kalau kita lihat ini sakit ketemu banyak orang tiap hari, terlihatnya fine-fine aja di luar, tapi siapa tahu di dalamnya juga ada luka batin yang nggak terlihat. Nah, berarti kita juga harus aware ya, selain ke diri sendiri, tapi mungkin kalau kita bertemu dengan orang, makanya ada quote be kind because everyone is struggling their own battle. Kita nggak tahu apa yang diperjuangkan di dalamnya gitu. Tapi mungkin secara indikator gitu, apa sih Mbak ciri-ciri halus kita harus mulai aware atau mungkin ada alertnya nih dengan kesehatan mental kita? Oke, jadi kalau kita membahas kesehatan mental itu sebenarnya bukan orang yang selalu happy, orang yang nggak pernah stres gitu. Nah, jadi justru kesehatan mental menurut WHO itu sendiri ya, definisinya adalah seseorang yang justru bisa mengatasi stres di keseharian gitu. Jadi memang butuh ada tantangan di hidup kita, sehingga ketika kita mampu untuk mengatasinya, itu adalah ciri orang yang sehat secara mental gitu. Kemudian yang kedua adalah mampu belajar atau bekerja secara produktif gitu ya. Kemudian yang ketiga itu bisa berkontribusi ke lingkungan, dan yang keempat adalah tahu mengenai potensi dirinya gitu ya. Jadi ketika seseorang dianggap mungkin struggling atau memiliki masalah dalam kesehatan mentalnya, bisa jadi bentuknya itu adalah kesulitan untuk berfungsi di keseharian. Itu tadi ya. Jadi lawan dari konsep dimana kita bisa produktif, tapi yang sekarang ini ada penurunan fungsi gitu, baik secara fisik, mental, emosional, dan juga perilaku, biasanya seperti itu. Oke, ini dari definisinya aja udah menarik ya teman klik, bahwa sehat mental itu bukan berarti nggak ada masalah hidup, karena itu tidak mungkin begitu Mustahil, betul. Mustahil tidak ada stressor dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin kan anak susah makan aja kayak pasti itu jadi trigger. Suami naruh handuk basah di atas kasur itu juga jadi trigger. Tapi atau keluar rumah udah langsung macet, itu kan juga ya. Itu dia, relate banget lagi sama Jakarta. Tapi sehat mental itu bagaimana kita bisa menghandle stres trigger itu jadi di ya, keseharian sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman klik sudah merasa ada penurunan fungsi nih, yang tadinya bisa perform di pekerjaan gitu ya, kok sekarang jadi susah fokus, kok sekarang jadi underperform, atau tadi secara sosial kok jadi sekarang lebih senengnya menutup diri gitu, atau bahkan secara fisik kelelahan yang kayaknya udah tidur pun masih ngerasa nggak nyaman gitu ya, bisa jadi itu tanda-tanda awal sih Mbak gitu. Oke. Jadi kalau mungkin teman ada yang merasa satu atau dua di antara tanda-tanda itu, mungkin berarti perlu ke psikolog mengecek, atau ya perlu aware lah ya. Setidaknya perlu menyadari ada kondisi itu gitu. Oke. Nah, memang sekarang nih kabar baiknya banyak sekali artikel dan juga berita tentang kesehatan mental yang bertebaran di media konvensional maupun di sosial media ya. Pasti sekarang teman klik juga udah tahu tuh, ada istilahnya, aduh aku burn out nih gitu, aduh aku stres nih, aku anxiety gitu, sampai NPD, sampai ada lagunya gitu ya. Sekarang sih good news-nya sih makin aware ya. Tapi apakah semua ini tuh udah masuk dalam kategori gangguan kesehatan mental atau cuma label aja sih Mbak? Oke, menarik ya, karena penggunaan label-label semacam itu ya di satu sisi membuktikan bahwa banyak orang yang sudah mulai menyuarakan gitu ya kan. Hal-hal seperti ini tuh jadi bahan obrolan yang kasual, seperti kayak kita nanya apa makanan favoritmu atau film terakhir yang kamu tonton gitu. Tapi di sisi lain penggunaan label yang terlalu overuse gitu ya, itu membuat arti atau makna dari label tersebut pun bisa bergeser gitu. Apalagi kalau misalnya didapatkan dari sumber-sumber yang kurang kredibel gitu ya, yang hanya didapatkan dari media sosial, dari orang-orang yang memang mungkin tidak belajar secara formal mengenai arti dari label-label tersebut. Jadi memang harus berhati-hati, karena mungkin awalnya niatnya baik ya, untuk menyadari apa sih yang sebenarnya terjadi di diri kita atau kepekaan kita terhadap kondisi orang lain gitu. Tetapi kalau misalnya itu berhenti di label saja, nah ini yang justru bikin bahaya gitu. Jadi sebaiknya gunakan pengetahuan teman-teman klik mengenai label-label itu untuk self awareness atau kesadaran akan diri sendiri, kondisi yang kita alamin
gitu ya. Tapi kalau mau tahu mengenai kondisi kesehatan mental yang sebenarnya, cobalah untuk mulai mengakses ke profesional begitu. Profesional, jangan self-diagnose. Self-diagnose atau malah underdiagnose gitu ya. Nggak sadar gitu. Yes, jadi kayak malah mendiagnosis orang lain gitu. Oh, kamu nggak pernah datang ke kampus, kamu nggak pernah datang ke tempat kerjamu, berarti kamu depresi ya gitu. Bisa jadi bukan, bisa jadi iya. Maka dari itu mungkin tidak menggunakan label tersebut secara sembarangan, tetapi lebih ke, oh saya melihat ada perubahan nih di kamu gitu. Mau nggak kalau aku temenin untuk cek kesehatan misalnya kayak gitu. Oh oke. Dan juga diagnosa itu sebenarnya ada level-levelnya ya, dari yang paling rendah dan juga paling tinggi begitu ya Mbak. Betul. Jadi jangan diagnosa sendiri, atau mungkin jangan diagnosa pakai aplikasi atau apa. Nah ini juga menarik nih, Cocokologi gitu cocokologi ya. Atau kayak sesuai zodiak atau apa gitu. Iya. Nah makanya jangan self-diagnose, seek for professional help begitu Betul. ya. Nah oke, tapi ada data yang menarik nih teman klik, bahwa data Kemenkes ini mencatat ada 28 juta warga Indonesia yang berpotensi mengalami masalah kesehatan mental. Ini berpotensi loh ya. Nah, bagaimana sebuah data ini bisa menangkap luka secara fisik sama sekali yang nggak kelihatan sih Mbak? Oke, jadi data dari Kemenkes itu tentu bukan kayak di data satu-satu gitu ya, melainkan ini adalah estimasi epidemiologis, yang artinya Kemenkes ini mengacu pada data dari WHO sebenarnya. WHO ini membeberkan adanya data statistik di mana 1 dari 8 sampai 10 orang di dunia ini mengalami masalah kesehatan mental begitu. Sehingga ini kalau misalnya kita tarik ke populasi di Indonesia sekitar 280 juta jiwa gitu ya. Artinya sekitar 10% gitu ya yang berpotensi untuk mengalami masalah kesehatan mental, dan ini bisa dari kalangan apapun, dimanapun gitu ya. Jadi kalau kita membayangkan Indonesia ini kan tersebar ya dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku, dari berbagai kelas ekonomi. Artinya itu semua nggak ada yang kebal, bahkan aku sendiri gitu ya, teman-teman sesama tenaga profesional juga pun tidak ada yang kebal terhadap masalah kesehatan mental. Oke, tapi sebenarnya indikator utamanya yang digunakan untuk menjaring angka 28 juta yang potensial ini tuh seperti apa ya Mbak? Nah ini pasti banyak penelitian juga yang terus berjalan, kemudian pendataan yang memang harus terus dilakukan gitu ya. Tetapi biasanya kita berfokus pada kondisi-kondisi yang memang bisa dirasakan dan bisa dilaporkan begitu melalui screening gitu ya. Screening itu juga biasanya ada melalui kuesioner seperti GAD untuk deteksi awal kecemasan, kemudian BDI atau PHQ-9 itu untuk deteksi awal depresi begitu ya. Nah dari angka-angka itu aja tuh sebenarnya bisa jadi gerbang awal untuk kita tuh melihat apakah ada indikasi yang lebih luas atau yang relevan mengenai kondisi kesehatan mental begitu. Itu belum kita ngomongin soal stres, trauma, kemudian ada gangguan-gangguan lain. Jadi gangguan kesehatan mental tuh ada banyak banget ya. Banyak teman-teman banget ya. Gitu. Kecemasan, depresi, stres, trauma itu baru 4 dari puluhan, bahkan sekarang masih ongoing, mungkin akan ada ratusan kondisi kesehatan mental yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Karena riset juga terus berjalan ya, pengetahuan juga terus berkembang begitu. Oke, tapi mungkin data ini saya sih percaya valid ya, karena mungkin ada di sekitar kita, mungkin ada di diri kita sendiri, tapi mungkin kitanya aja belum aware nih, belum sadar. Dan kalau kita lihat berita nasional beberapa waktu ini memang banyak sekali yang memprihatinkan ya Mbak Disha ya. Beberapa waktu lalu ini juga ada kabar menyedihkan begitu ya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ada seorang bapak yang tega menghabisi nyawa istri dan juga kedua anak, yang ternyata menurut saksi ahlinya ini disebabkan oleh episode depresif yang diidap oleh terdakwa. Aduh, tragis banget ya Mbak. Iya. Nah mungkin tindakan tragis dan berita-berita yang bikin sedih kayak gini ini jadi puncak dari akumulasi luka-luka yang gak terlihat ya Mbak. Betul, bisa jadi seperti itu. Tapi setiap insiden gitu ya, apalagi yang terkait dengan kondisi kesehatan mental, itu kita tidak bisa bilang bahwa ini hanya karena satu faktor gitu ya. Tindakan demikian bukan karena kondisi depresinya, tetapi bisa jadi ini adalah interaksi dari berbagai faktor baik gitu ya. Di antaranya misalnya ada faktor
pola asuh, kemudian faktor biologis, faktor kepribadian, coping stres yang tidak adaptif gitu. Kemudian juga mungkin ada konflik di rumah tangga yang tidak pernah terselesaikan, trauma-trauma masa lalu yang terus ke bawah, kondisi kesehatan mental saat ini gitu. Nah, bayangkan berbagai faktor yang tadi aku sebutkan aja tuh ya, mungkin belum semuanya gitu. Dan ini pada akhirnya kenapa seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan seperti menyakiti diri atau orang lain itu karena kurang support system juga gitu ya, dan kepekaan terhadap kondisinya ini ibaratnya udah lewat batas gitu. Yang seharusnya bisa kita ketahui lebih awal, ini karena tidak pernah disadari jadinya keterusan gitu, sampai akhirnya melakukan tindakan tersebut. Oh, oke. Nah, Mbak Disha tuh melihat fenomena kesehatan mental ini ada kaitannya nggak sih dengan social media? Karena aku ada concern banget nih tentang social media. Bagaimana kita scrolling social media yang somehow melihat atau membuat kita tuh merasa kurang nih, kok kayaknya hidup dia enak banget, jadi kayak rumput tetangga lebih hijau terus. Tapi bagaimana mungkin visual mahal yang kita lihat setiap hari di layar ini secara nggak sadar merusak standar kebahagiaan mental kita. Ini perasaan saya doang atau memang seperti itu adanya sih, Mbak? Tapi itu adalah fenomena yang memang saat ini sedang kita gaungkan juga ya, bahwa kondisi kesehatan mental kita itu seringkali dipengaruhi dengan apa yang terjadi di media sosial gitu. Zaman dulu gitu ya, mungkin 25-30 tahun yang lalu belum marak media sosial, dan juga tidak secepat ini seseorang tuh bisa viral, bisa bikin konten gitu ya kan. Itu yang membuat orang-orang di zaman sekarang kondisi kesehatan mental atau faktor-faktornya tuh lebih unik dibandingkan 25 atau 30 tahun yang lalu gitu. Bukan berarti dulu tuh nggak ada stres ya, tapi sekarang itu stresnya jadi lebih beragam dan lebih banyak faktornya gitu. Dan benar sih, dulu zaman belum ada media sosial, kita tuh ngebandingin diri sendiri sama siapa sih? Sama teman, selebritis malah yang ada di tabloid, di TV yang jauh. Bener kan? sih. Sekarang itu tuh gampang banget kita akses, jadi kita bahkan bisa ngerasa iri sama orang yang nggak kita kenal. Orang yang kita cuman lihat kehidupannya 15 detik sampai 1 menit aja, tapi kita serasa kayak mengenal orang ini. Wah, hidupnya enak banget, perfect banget gitu ya. Padahal itu kan juga pasti udah melalui tahapan kurasi konten ya dari mereka sendiri ya gitu. Jadi biasanya ketika kita tidak mumpuni atau tidak punya kapasitas mental yang cukup sehat gitu, itu bisa sangat mempengaruhi kondisi stres kita. Saya yakin sih teman klik banyak yang relate ya dengan kehidupan sosial media yang kita bahas ini. Nah, tapi sembari kita ngobrol, boleh banget loh kalau teman klik yang bergabung melalui sambungan Zoom maupun IG Live, kalau ada pertanyaan atau komentar-komentar yang relate selama perbincangan kita berlangsung, langsung aja kalau mau bertanya, berkomentar, nanti kita akan bacakan sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, soal media sosial juga, media kan juga sekarang bermacam-macam banget ya Mbak Disha. Tiap harinya, tiap jamnya kita dibombardir dengan ratusan informasi, mulai dari berita yang viral, kerjaan, notifikasi, mentionan gitu ya, sampai kehidupan orang lain di sosial media ini. Tapi apa yang terjadi kalau kita dipaksa memproses informasi-informasi itu secepat dan sebanyak itu seolah tanpa jeda? Apa yang akan terjadi dengan mental health kita? I see. Jadi di penelitian tahun lalu ya, bahwa ada nih istilah yang namanya brain rot. Iya, pernah ya, banget ada anomali-anomali juga. Nah gitu, itu kenapa sih seseorang bisa mengalami brain rot, atau kalau di bahasa Indonesia kan mungkin kebusukan otak gitu ya. Iya, literally itu sih artinya. Betul, karena konten-konten yang kita konsumsi, informasi yang kita dapatkan sehari-hari itu memang sebenarnya konten-konten yang tidak bermanfaat atau tidak sehat bagi otak kita gitu. Jadi sebenarnya kalau secara kesehatan fisik ya, apa yang kita makan itu kan akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi organ tubuh kita. Nah, begitupun dengan apa yang kita konsumsi di media sosial, informasi, konten-konten, itu pun akan dicerna oleh otak dan kemudian akan kita tunjukkan, kita keluarkan melalui cara pikir kita, emosi kita, kemudian juga cara kita bertindak gitu. Nah, jadi bayangkan
seandainya nih ya kita setiap hari mengkonsumsi konten-konten yang serba cepat, kemudian sebenarnya tidak bermanfaat gitu, tidak mengandung informasi dan edukasi yang cukup, maka yang akan kita keluarkan pun hal yang mirip-mirip kayak gitu yang kita konsumsi. Oke. Jadi bukan hanya you are what you eat, tapi juga you are what you see gitu ya sekarang ya. Betul, bener banget. And you are what you are follow. Oh, nice. Bener-bener sih. Karena sebenarnya kita tuh punya kuasa loh buat mengkurasi tontonan kita sehari-hari gitu ya. Dan juga mau filter apa yang mau kita konsum, bukan cuma dari mulut tapi juga dari mata, jadi telinga juga apa kita tonton begitu. Nah, mungkin buat teman-teman Klik yang mungkin di usia produktif nih ngelihat teman-temannya, aduh kok dia kayaknya sibuk banget gitu, padat banget. Kan ada istilah namanya hustle culture nih. Dimana kayaknya kalau kita tuh nggak sibuk kayaknya nggak sukses gitu. Nah, tapi kira-kira nih Mbak Disha, kapan sih quote and quote ambisi ini bisa berubah jadi racun buat kesehatan mental kita? Oke. Wah, ini sebenarnya relate banget dengan buku yang baru saja kemarin aku tulis gitu ya. Karena kadang kita tuh punya standar atau punya tuntutan terhadap diri sendiri yang sebenarnya tidak realistis gitu. Boleh gak sih kita punya ambisi? Boleh dong. Kita punya cita-cita, kita punya kemampuan, ya kerahkan itu seoptimal mungkin gitu ya. Tetapi di saat yang sama kita juga perlu untuk paham batasan-batasan kemampuan atau kapasitas diri kita gitu. Nah, garis ketika sudah sampai ke kayaknya udah nggak sehat nih ambisinya gitu ya. Pertama, ketika ambisi ini sebenarnya berasal dari kebutuhan akan validasi eksternal saja gitu. Jadi kita merasa insecure, kita merasa tidak nyaman, tidak akan pernah berhasil dan selalu kurang ketika kita tuh tidak mendapatkan validasi dari orang lain, misalnya gitu ya. Jadi kita ngerasa kayak, oh kalau saya belum diakui oleh orang tua, belum diakui oleh orang banyak, maka saya belum sukses. Jadi kayak terus berusaha untuk produktif atau tampil gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika ambisi tersebut datang juga untuk merasa harus bersaing secara tidak sehat dengan orang lain gitu. Pokoknya saya lah si paling itu, si paling keren, si paling cepet kaya, misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika tadi standar atau tuntutan diri itu sudah sangat tidak realistis. Yes. Sebenarnya ambisi ini kata yang netral ya. Ya kadang-kadang kita dia ambis banget gitu kan. Saya nothing wrong with being ambitious gitu. Tapi yang mana kita memaknai itu dan juga nggak jadiin itu pressure gitu ya Mbak ya. Jadi contohnya aja nih teman-teman, sekarang kan lifestyle untuk berolahraga tuh udah banyak ya, yang Strava ya, lari, pedal juga, Hyrox juga, nge-gym juga. Kayaknya semua pengen dicobain gitu. Sebenarnya berambisi untuk hidup sehat kan bagus ya gitu. Tapi balik lagi, kalau kita berusaha untuk melakukan semuanya demi kelihatan keren, demi kelihatan wah lifestyle kita tuh paling olahraga nih gitu ya kan, si paling atlet gitu. Nah, itu yang tadi jadi batas. Jangan-jangan ini udah bukan tentang ambisinya lagi, udah bukan tentang hidup sehatnya lagi gitu. Tapi ini adalah tentang bagaimana kita melihat diri sendiri. Oh, kayaknya kita tuh selalu kurang gitu ya. Oh, kita tuh selalu butuh validasi sama orang lain gitu. Jadi sebenarnya untuk ngeceknya mungkin bisa tanya ke diri sendiri, intention kita tuh apa sih dalam melakukan mungkin olahraga atau apakah memang pure mungkin olahraga ingin sehat ataukah karena validasi gitu. Tapi sebetulnya validasi ini kata yang penting tapi juga tricky nggak sih Mbak Disha? Kan dia mah haus validasi gitu. Nah, tapi untuk memenuhi validasi dari diri sendiri itu kan susah-susah gampang. Gimana caranya Mbak? Betul. Bukan berarti kita tuh tidak butuh validasi dari orang lain ya. Validasi dari orang lain itu adalah salah satu kebutuhan kita juga, dan itu wajar kita inginkan gitu ya. Wajar ya. Tapi sampai mana gitu, dan siapa yang memberikan validasi ini? Apakah harus 8 miliar penduduk bumi ini harus memberikan validasi gitu kan ya? Atau orang-orang yang emang care aja sama kita gitu. Lalu kalau misalnya kita nggak mendapatkan itu dari orang-orang terdekat kita, bagaimana kita bisa memberikan ke diri sendiri gitu ya? Nah, validasi ini bukan semata-mata kata-kata positif sebenarnya,
Tapi validasi ini adalah kemampuan kita untuk mengakui keterbatasan yang kita hadapi saat ini, tantangan-tantangan yang sedang ingin kita atasin gitu ya. Tapi dibarengi juga dengan afirmasi bahwa kita mampu kok untuk mengatasinya. Gitu. Oke. Contoh ya, ketika misalnya kita mengalami kegagalan atas suatu usaha yang udah kita coba sebaik mungkin gitu. Nah, validasi itu adalah bukan kayak kamu pasti sukses, ini adalah kesuksesan yang tertunda, apa segala macam gitu ya. Tapi lebih kepada, oh iya ya, rasanya sulit banget loh untuk menghadapi kegagalan ini. Aku sudah melakukan yang terbaik sebisaku, tetapi hasilnya memang banyak sekali faktor dan itu kadang-kadang di luar kuasaku gitu. Yang penting saatnya aku coba bangkit lagi pelan-pelan, satu persatu. Aku akan entah itu coba lagi atau aku coba cari alternatif yang lain dan seterusnya. Jadi validasi di sini bukan hanya memberikan kata-kata positif yang kadang terdengar tidak realistis gitu ya, tapi lebih kepada pengakuan akan kesulitan yang kita alami, hambatan-hambatan dan tantangan, tapi dibarengi juga dengan realistis terhadap kemampuan yang mau kita upayakan gitu. Kata-kata positif yang tidak terrealisasi itu ada juga lagi istilahnya toxic positivity. Sekarang banyak banget ya teman klik istilah-istilah kesehatan mental yang bertebaran sana gitu. Tapi memang ya Mbak Disha, untuk mencari validasi ke semua orang itu hal yang nggak mungkin banget, karena kan kita nggak bisa mengontrol apa respon dari orang itu ya, baik itu di dunia nyata in real life gitu ataupun di media sosial gitu. Ada juga mungkin orang di sana, di luar sana yang mungkin berkomentar positif dan negatif, dan jangan sampai komentar-komentar dari orang-orang di sekitar itu juga menjadi stress trigger gitu ya. Karena sekarang di media sosial gampang banget nih Mbak kayaknya untuk komen yang macam-macam. Kalau dulu istilahnya mulutmu harimaumu, jempolmu bisa jadi harimaumu. Nah, kenapa sih sebenarnya Mbak jempol-jempol di internet tuh bisa jauh lebih kejam gitu daripada kata-kata langsung, kok bisa gitu? Iya. Sekarang itu kan media sosial ini bisa diakses sama siapapun ya. Dan bahkan dari usia berapapun gitu. Dan thankfully sekarang kan udah ada aturan juga untuk di bawah umur tidak bisa mengakses itu gitu ya, tidak memiliki akun. Nah, karena apa? Ketidakmampuan seseorang dalam meregulasi emosinya itu juga bisa tercermin dari bagaimana dia memberikan komentar atau mengunggah suatu konten postingan ke media sosialnya gitu. Jadi kenapa sih sekarang itu marak banget? Kalau nggak suka kita tuh bisa mengutarakan itu gitu di komentar, padahal kita nggak saling kenal gitu ya kan. Karena pertama ada yang namanya anonymity ya. Jadi seseorang merasa dia punya power karena dia tidak dikenal secara langsung oleh orang atau akun tersebut gitu, sehingga dia ngerasa bahwa saya tuh akan bebas hukuman, bebas konsekuensi gitu. Tuh. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu mengunggah komentar yang misalnya negatif terhadap orang lain gitu ya, padahal orang tersebut nggak ngapa-ngapain gitu, kemudian di likes, di share, dikasih dukungan, itu kan akan menambah powernya itu tadi gitu. Seseorang merasa tervalidasi nih, itu tadi ya, ngerasa bahwa berarti komentar burukku ini diyakini sama banyak orang gitu. Makanya ada istilah cyberbullying kan. Cyberbullying itu berarti adalah kesenjangan power antara satu akun dengan netizen misalnya gitu. Jadi netizen ini pasti powernya lebih banyak gitu ya, karena satu lawan banyak itu tadi gitu. Dan makanya itu bisa menjadi stresor karena bisa dibilang unggahan kita itu tidak bebas dari tadi ya jempol netizen atau tadi sharing-sharing yang bisa jadi di luar konteks gitu. Oke, nah itu dia. Jangan sampai bukan kata-kata kita, tapi ketika kita tuh menyakiti orang lain dan menjadi stresor orang lain juga loh gitu. Nah ini udah banyak banget nih teman klik yang relate sama bahasan kali ini, karena tentunya kan teman klik juga bergabung melalui sosial media juga ya. Tentunya sangat relate nih dengan yang kita bahas di segmen ini. Boleh kita ceki-ceki dulu nih pertanyaan dari teman klik yang udah masuk. Nah,
Ini ada pertanyaan pertama yang kita bacakan dari teman klik atas nama Fauriza Firdaus. Pertanyaannya nih, Mbak Disha, Kak, ada nggak tips dan trik buat mereka yang pengen cek kesehatan mental tapi takut dianggap lemah dan sejenisnya? Wah, ini pasti banyak yang ngalamin kayak gini. Gimana nih Mbak Disha? Pertanyaannya bagus banget ya. Bagus banget. Gimana kalau kita pengen cek kesehatan mental tapi takut dianggap lemah dan sejenisnya? Pertama, kenapa kita takut dianggap lemah? Emang lagi lemah? Emang nggak boleh lemah? Iya, ya kan. Yang artinya kita coba deh untuk menerima kondisi diri sendiri dulu gitu. Emang kita tuh lagi butuh pertolongan. Emang kita itu sekarang nggak lagi sekuat yang kita harapkan gitu ya. Dengan mengakui dan menerima kelemahan kita itu, justru kita akan lebih mampu untuk memprioritaskan diri sendiri ketimbang omongan orang lain gitu. Karena pun kalau orang lain bilang, hah, kamu ngapain ke psikolog curhat-curhat kayak gitu, lemah banget sih, nggak bisa ngadepin sendiri emangnya gitu ya. Ya kita bilang aja, emang nggak bisa, emang lagi butuh bantuan gitu. Dengan mengakui dan menerima itu, diharapkan kita tuh jadi berpikir gini, seseorang yang kuat itu bukan berarti orang nggak butuh bantuan gitu ya. Justru orang yang kuat secara mental tahu kapan dia butuh bantuan gitu. Dan seseorang yang kuat itu belum tentu beneran kuat. Bisa jadi kelihatannya aja nih dikuat-kuatin, ya kan? Padahal di balik itu sebenarnya ada sisi-sisi diri yang juga butuh ditolong gitu. Contoh nyatanya aja deh, banyak kan ya orang-orang tuh kelihatan galak, keras gitu ya. Banyak yang sekarang tuh viral, dikit-dikit marah kan diviralin tuh ya gitu kan. Sumbu pendek gitu ya. Sumbu pendek gitu. Itu kan kelihatan, wah dia nih orangnya agresif kuat nih pasti gitu ya. Tapi bisa jadi kenapa dia mudah marah ya di tempat umum, di media sosial. Mungkin di balik itu ada sesuatu, ada luka yang sebenarnya butuh dipulihkan gitu, sehingga dia nggak perlu tuh marah-marah di media sosial sampai viral, ya kan? Dia nggak perlu tuh menyakiti orang lain gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya dianggap lemah, dianggap kayaknya apa sih nggak bisa ngatasin sendiri gitu. Ya mungkin memang kelemahan itulah justru gerbang untuk pemulihan dan mendapatkan bantuan yang tepat. God of the day banget. Kita tuh manusia biasa loh, kita bukan superhuman atau superhero gitu. Kalau dari drama Korea favoritku, It's Okay Not to Be Okay. Betul. Bener banget gak sih, Mbak? Betul. It's okay not to be okay, teman. But it's not okay to stay that way. Nah, oke. Aduh, God of the day. Mbak Disha, ada lagi nih pertanyaan dari teman klik yang udah masuk. Dari teman klik atas nama Mbak Mala Dewi. Kak, izin tanya dengan Mbak Mala Dewi ya, apa kesehatan mental bisa dari penyakit hati menahun, misalnya trauma dari masa kecil yang suka dibentak orang tua, dan cara penangannya bagaimana ya? Apakah harus ke psikolog ya? Terima kasih Mbak. Gimana? Terima kasih Mbak Mala Dewi ya yang sudah sharing juga mengenai kondisinya. Memang kondisi trauma yang tidak diatasi, apalagi ini sudah menahun dan mungkin dari kecil, itu bisa berdampak pada kondisi kesehatan mental kita di usia dewasa begitu. Jadi ibaratnya kita tuh kalau secara fisik ya punya luka, gak pernah dirawat, gak pernah disembuhin gitu ya. Nah luka itu bisa jadi infeksi ya kan, atau menjalar ke bagian tubuh yang lain gitu, atau bahkan luka-luka ini malah menular ke orang lain gitu. Nah yang artinya itu mungkin sekali berpotensi membuat luka baru, permasalahan yang baru, atau luka pada orang lain. Nah jadi trauma misalnya tadi ya kayak dibentak sama orang tua, ketika situasi dibentak itu mungkin kita dalam usia yang masih belum bisa memahami kenapa sih saya harus dibentak gitu, di usia yang kita tuh pun masih butuh perlindungan gitu ya, atau rasa aman. Jadi sebenarnya kondisi trauma itu terjadi karena di situasi itu kita mengalaminya sendirian dan tidak ada rasa aman gitu. Sehingga tadi ya kayak Mbak Mala Dewi sudah dewasa tapi masih ingat betul kejadian di 10-20 tahun yang lalu. Tapi nggak bisa kita tanya Mbak Egit misalnya 3 hari yang lalu makan siang apa? Lupa. Nggak ingat. Iya. Kenapa? Karena kondisi trauma itu adalah peristiwa yang sangat kita ingat karena ada konten emosional yang intens.
Gitu. Dibentak sama ayah 20 tahun yang lalu itu ada rasa takut, rasa bingung gitu ya, rasa tidak berharga itu intens. Sementara makan 3 hari yang lalu nggak ada muatan emosinya gitu. Jadi sebaiknya ke psikolog, yes. Tapi bagaimana penanganan awalnya tadi ya, pertama sadari dulu apa yang terjadi sama kamu gitu. Misalnya kok gampang marah ya, atau kita sebut juga ada gejala hypervigilance, di mana seseorang itu kayaknya gampang cemas, gampang waspada, setiap kali ada orang lewat gampang kaget gitu ya. Nah itu juga bisa jadi tanda-tanda gitu. Catat dulu aja apa yang terjadi sama kamu, dan ketika kamu mendapatkan bantuan profesional bisa share itu ke psikolognya. Oke, aduh bagus banget jawabannya. Thank you ya Mbak Des. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Mala tadi ya gitu. Nah ngomong-ngomong soal trauma nih Mbak Des ya, ada cerita dari salah satu public figure tanah air, artis Ariel Tatum yang secara open gitu mengaitkan cyberbullying yang dia alami sejak remaja dengan diagnosis BPD atau borderline personality disorder yang dialaminya. Nah Mbak Des sebagai seorang spesialis trauma, gimana bisa melihat korelasi antara tekanan digital yang masif banget dengan munculnya gangguan psikologis yang kompleks seperti BPD ini? Oke. Nah, jadi sebenarnya kondisi BPD itu kan salah satu gangguan kepribadian ya sebenarnya. Gangguan kepribadian yang artinya ini kita nggak bisa bilang sakit atau sembuh, tapi lebih ke gangguan yang perlu di-manage simptom atau gejala-gejalanya. Dan karena ini adalah gangguan yang kompleks, jadi faktor penyebabnya pun kompleks gitu. Sebenarnya bisa jadi cyberbullying ini adalah salah satu dari banyaknya faktor yang berperan dalam munculnya gejala-gejala si BPD-nya ini begitu. Nah tapi memang cyberbullying ini nggak cuman mengarah ke gangguan kepribadian seperti BPD aja gitu, tapi bisa jadi mulanya adalah kondisi stres. Nah stres tapi nggak punya support system, kemudian setelah kondisi stres pun gitu ya, dia harus mengalami kondisi-kondisi yang lain, misalnya kayak perceraian orang tua gitu, atau masalah akademik, masalah karir. Tuh bayangkan hal-hal kayak gini terjadi dalam satu waktu sekaligus, nggak ada support sistemnya, jadi tuh kapasitas emosi, kapasitas mentalnya ini nggak cukup itu untuk menampung, sehingga terjadi error, kita bilang. Nah error kayak gini di setiap orang bisa jadi manifestasi atau perwujudannya tuh berbeda gitu. Ada yang mengarahnya ke gangguan kepribadian, dan gangguan kepribadian juga seringkali kita lihat ada faktor genetiknya juga seperti itu gitu ya. Ada yang mengarah ke gangguan mood seperti depresi, bipolar, ada yang mengarah ke gangguan kecemasan seperti itu. Oh oke. Nah tapi nggak bisa dipungkiri ya teman kita tuh seringkali baru mencari pertolongan atau ingin ke psikolog tuh ketika itu udah mau meledak begitu ya. Sebenarnya seberapa penting sih deteksi dini itu untuk mencegah supaya jangan sampai meledak dulu baru mencari pertolongan gitu Mbak? Oke. Sering juga ya aku menyampaikan bahwa kesehatan mental itu kan sifatnya kontinum sebenarnya. Jadi bukan sehat mental, sakit mental gitu, tapi sifatnya itu kontinum, yang artinya dari yang awalnya itu kondisi normal atau yang mampu menjalani fungsi sehari-hari, tadi ya bisa mengatasi stres di keseharian, kemudian mulai bergeser nih ke kontinum yang berikutnya yang agak ke tengah. Sebenarnya dia masih bisa berfungsi, ada kondisi-kondisi yang mungkin cukup sulit kayak tadi ya kegagalan atau patah hati misalnya kayak gitu ya, tapi dia masih punya support system gitu, dia masih bisa regulasi secara mandiri gitu ya. Nah ini masih bisa kita dorong dengan promotif gitu, misalnya kayak baca buku, konsumsi konten-konten kesehatan mental yang kredibel gitu, itu biasanya bisa membantu dengan self healing gitu ya. Tapi kalau misalnya udah bergeser lagi nih kontinumnya, itu bisa jadi udah nggak mampu untuk menangani secara mandiri, udah butuh bantuan profesional, udah curhat ke teman, udah journaling, udah meditasi, udah berdoa gitu ya ibaratnya ya, tapi kok masih berat banget rasanya untuk menghadapi situasi sulit itu. Nah ini butuh bantuan profesional, yang mana kalau udah di sini masih belum ke profesional atau nggak tertangani, itu akan bergeser lagi kontinum yang paling ujung, yaitu udah tingkat parah.
kita bilangnya. Nah, biasanya juga disebut sebagai mental illness gitu ya. Nah, gangguan yang di tingkat parah ini biasanya juga sudah perlu untuk farmakoterapi gitu, ke psikiater misalnya gitu ya, atau perawatan-perawatan yang lebih intensif gitu. Jadi kapan perlu ke bantuan profesional? Mulai dari yang tadi kontinum yang udah kedua itu, yang udah punya masalah, ada support system, tapi kayaknya butuh deh mungkin mental check up gitu ya, tanya ke psikolognya mengenai regulasi emosi yang bisa dilakukan gitu. Nah, itu untuk mencegah bergeser ke kontinum yang berikutnya. Kalau udah kontinum yang ketiga nih, teman-teman klik juga bisa untuk langsung hubungi profesional sehingga mencegah terjadinya keparahan gitu. Kalau udah parah udah pasti harus gitu ya. Nah, kontinum itu ibarat kayak penyakit kanker, ada stadium-stadium gitu betul, ya, betul. begitu ya. Jadi sembari deteksi dini, sooner better gitu ya. Betul, jangan tunggu ada masalah berat. Jadi gini, kayak misalnya nih kita udah semingguan susah banget buat bangun dan kerja misal gitu ya. Ya jangan tunggu 3 bulan. Gitu, 3 bulan mungkin nanti masalahnya di lay off gitu kan ya, atau misal kehilangan mata pencarian, itu udah lebih sulit lagi tuh. Jadi mumpung masih ada daya untuk cari bantuan. Dan kalau menurutku ya, banyak kan orang yang nanya gini, apa sih tanda pertama kalau kita tuh butuh ke psikolog misal gitu ya. Menurutku adalah ketika kita tercetus pertama kali, apa aku butuh ke psikolog ya, itu udah tanda. Itu tandanya Gitu. Dari pertanyaan itu berarti tanda pertama kalau teman kita butuh bantuan psikolog. Nah, ini ada data yang menarik juga nih Mbak Disha. Data hasil dari CKG Kemenkes tahun 2025 mencatat ada kurang lebih sekitar 300.000 orang dewasa di Indonesia yang terdeteksi memiliki gejala kecemasan dan depresi. Nah, tapi intervensi sejak dini seperti apa nih Mbak Disha yang bisa jadi quote and quote rem darurat sebelum akhirnya meledak jadi perilaku yang amit-amitnya bahaya gitu di masa depan? Oke, nice. Jadi memang dari data itu kan membuktikan ya bahwa sebenarnya data itu pun bisa dibilang masih sangat kecil gitu datanya ya. Itu ibarat kayak gunung es gitu. Tip of the iceberg-nya aja. Betul. Gitu. Jadi itu cuman puncak gunung es yang sebenarnya di bawah permukaan itu jauh lebih besar. Aku yakin seperti itu gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya teman-teman tadi udah mulai ngerasa kok kayaknya ada perubahan dan itu terasa sangat tidak nyaman, mulailah untuk screening aja gitu. Sekarang tuh udah banyak ya di aplikasi-aplikasi kesehatan gitu tuh udah bisa kita akses untuk screening kesehatan, terutama kesehatan mental begitu. Mau yang versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Atau teman-teman juga bisa untuk mulai mensiasati dengan mencari coping stress yang adaptif gitu. Caranya gimana sih mencari coping stress yang adaptif itu? Kalau aku sendiri seringkali menyarankan klien-klienku yang usia produktif itu ya untuk melakukan hal atau aktivitas yang berbeda dari kebiasaan. Jadi contoh nih yang biasanya kerja hanya di depan layar komputer gitu ya kan. Cobalah cari aktivitas misalnya kayak jogging gitu ya, yang gak harus butuh layar screens gitu, yang harus meeting terus sama orang banyak gitu kan, itu pusing banget. Cobalah untuk cari hobi atau aktivitas yang sifatnya soliter misalnya gitu, atau kebalikannya yang biasa kerja sendiri, cobalah untuk cari aktivitas yang komunal misal kayak gitu. Tapi coba mulai intervensi sejak dininya itu melalui self care gitu. Ada 5 basic self care teman-teman klik ya, yang sebenarnya ini bisa dilakukan setiap hari, nggak perlu nunggu ada masalah dulu. Yang pertama adalah tidur atau istirahat yang cukup, minimal 6-7 jam. Ayo. Harusnya bisa ya. Bisa. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Kemudian makan makanan bergizi seimbang gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang 4 itu melakukan hobi. Yang kelima itu adalah terkoneksi sama orang-orang tersayang. Gitu. Oke. Dicatat ya itu 5 tips itu ya, satu persatu pasti bisa kok teman klik dilakukan. Nah, tapi ya Mbak Disha, kalau emang deteksi dini sekrusial itu, screening dan mungkin konsultasi kesehatan mental di vaskes terdekat itu juga bisa membantu ya, karena di puskesmas juga ada layanan cek kesehatan gratis. Nah, ini bisa jadi langkah awal yang cukup kuat ya untuk screening ya Mbak.
Betul, manfaatkan ya teman-teman kalau ada cek kesehatan mental gratis, terutama di puskesmas terdekat dengan tempat tinggal teman-teman Klik. Karena kalau dengan cek kesehatan mental gratis di puskesmas itu kan berarti sudah disiapkan dan juga sudah valid gitu ya untuk alat ukur, kuesionernya gitu. Sehingga nanti hasilnya pun tentu akan bisa membantu teman-teman menjadi dasar ketika mau ke profesional, entah itu ke psikolog atau ke psikiater gitu. Misalnya ke psikolog bilang kalau kemarin dari hasilnya ini ternyata aku sudah ada tanda-tanda nih gitu ya, sepertinya mengalami depresi atau masalah kesehatan mental gitu, sehingga psikolognya itu pun pasti akan sangat terbantu dengan informasi seperti itu gitu. Nah, tapi screening ini penting nih ya teman. Tapi kadang-kadang kebentuknya sama apa Mbak? Stigma. Yes. Nah itu gimana cara ngilangin stigma kayak habis dari mana? Habis dari ini puskesmas cek kesehatan mental kayak kenapa? Gitu ya, kan, Gimana sih biar bisa nyingkirin stigma atau mungkin ngelabelin diri sendiri atau orang-orang lain itu? Iya pasti nggak mudah ya untuk menghadapi stigma di saat kita tuh sebenarnya butuh support gitu ya kan. Nah balik lagi sih tadi, meskipun ada stigma, meskipun kita rasanya sangat ragu untuk mencari bantuan atau bahkan untuk cek kesehatan mental aja gitu ya, tetaplah melangkah ke sana gitu. Dalam arti stigma itu nggak akan hilang dengan sendirinya hanya karena kita berdiam diri gitu. Justru stigma akan semakin menguat ketika kita tidak melakukan apa-apa gitu. Dan sebenarnya kita tuh juga bisa membuktikan ke orang-orang banyak bahwa kita tuh pun care sama diri sendiri gitu. Jadi kan banyak ya yang stigma tuh kayak gini, kamu alasan aja nih depresi padahal males kan misalnya gitu ya. Wah alasan aja nih bilangnya cemas gitu, padahal ya emang kamunya kayak gitu. Padahal kita tuh bisa loh untuk membuktikan juga, iya aku mengupayakan kesehatan mentalku, that's why aku ke puskesmas untuk cek kesehatan mental gratis itu gitu. Sehingga mengurangi stigma juga ya Mbak. Kita kesehatan mental ada, kesehatan fisik ada. Kalau kita batuk pilek kita nggak malu tuh ke dokter. Kenapa kalau misalkan mental kita yang quote-unquote pengen check up aja nggak ada yang salah dong ya tentang itu. Jadi mungkin bisa kita normalisasi gitu cek kesehatan mental sama kayak medical check up kayak biasa aja. Benar. Ajak temen aja. Juga ya. Iya, lu mau jadi produktif. Barengnya sama. Iya, bareng-bareng. Tapi ada juga di antara atau mungkin ada dampak yang perlu diperhatiin nggak? Oke. Kalau aku memahaminya adalah kalau udah sampai mau curhat sebenarnya gitu ya, butuh ada orang lain yang mendengarkan sebenarnya gitu ya. Zaman orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu mungkin nulis diary, nulis surat gitu kan ya. Tapi sekarang tuh ada AI yang bisa langsung memberikan respon gitu. Artinya sebenarnya kebutuhan kita tuh apa sih? Kebutuhan untuk dipahamin, ya kan? Kebutuhan untuk diberikan feedback gitu atau timbal balik dari apa yang kita rasain, divalidasi gitu. Nah, pertanyaannya jadi kalau sampai kita tuh curhat ke AI, kemana support system kita? Ya kan, kemana teman-teman yang kita percaya, keluarga yang kita bisa andalkan gitu. Jadi biasanya orang-orang yang curhat ke AI adalah pertama butuh cepet, ya kan. Nggak semua orang kan available ya, betul, ya kan. Biasanya butuh cepet. Kemudian yang kedua tadi karena tidak ada support system yang mendukung, jadinya ke AI yang bisa langsung responsif gitu. Bahaya nggak sih sebenarnya? Pertama sih dari segi keamanan kayaknya agak bahaya ya untuk ngasih input data-data ini. Betul, data-data kesehatan soalnya gitu. Dan sekarang juga kebanyakan platform chat berbasis AI itu kan juga sudah ada terms and conditions tertentu ya, di mana mereka tidak sepenuhnya menjaga kerahasiaan kondisi kesehatan kita gitu. Nah, kemudian dampak lainnya adalah kita jadi berjarak dan tidak terkoneksi secara emosional dengan orang-orang di dunia nyata gitu. Jadi karena kita selalu mengandalkan AI kan cepet dan dia responsif, dia ngerti aku banget gitu ya. Paling itu kan AI gitu.
Betul. Padahal itu kan dilatih ya sebenarnya. AI itu kan Iya. di training agar sesuai banget nih dengan apa yang kita mau gitu kan, agar tetap personalized gitu. Nah, dampaknya adalah kesepian sebenarnya. Dan kesepian itu sebenarnya apa ya? Jadi kayak epidemi yang tersembunyi gitu. Karena nggak banyak orang melaporkan kesepian, tapi kesepian itu selalu ada di sekitar kita. Gitu. Ditambah dengan adanya kemajuan teknologi ini, kemungkinan kita untuk merasa kesepian dan tidak terkoneksi sama orang lain itu semakin berisiko. Begitu. Dan terakhir adalah ini juga udah banyak ya kasus-kasus di luar negeri sana terutama yang melaporkan bahwa pada akhirnya AI-nya ini memberikan saran-saran yang sangat tidak manusiawi. Gitu. Jadi Sempat ramai juga tuh ya salah satu betul. platform itu ya. Jadi kayak seseorang curhat, ya kan, terus juga sempat kepikiran ingin mengakhiri hidup begitu ya, malah divalidasi. Dikasih tutorial. Iya, nah itu, aduh agak bahaya. Nah, Yes. itu yang membedakan antara AI dan manusia. Manusia itu punya parameter moral, ya kan. Kita tuh membantu pun bisa melihat orangnya. Tapi kalau AI itu kan, apalagi kalau yang chat itu kan cuman berdasarkan apa yang kita sampaikan dan tidak ada observasi secara fisik, kan begitu. Maka dari itu, kalaupun mau curhat ke AI, silakan lakukan dengan bijak, ya. Tapi ingat bahwa prioritaskan juga untuk terkoneksi dengan sesama manusia agar empatinya dapet gitu ya kan, bantuan yang diharapkan pun bisa didapatkan dengan lebih tepat. Setuju banget lagi Mbak. Jadi teman klik AI itu kan buatan manusia ya. Jadi Yes. kenapa kita nggak mengupayakan reach out ke manusia yang ahli di bidang ya kayak Mbak Disha ini. Nah, contohnya bisa reach out dengan program-program seperti Aji Live kita hari ini. Jadi Yes, langsung aja betul. tanya. Nah, sekarang kita mau bacain satu pertanyaan lagi ya Mbak Disha dari teman klik atas nama Malintang ya, atau mungkin Mas Lintang gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi grief yang berkepanjangan? Padahal katanya grief itu ada fasenya yang 5 stages of grief itu ya mungkin ya yang Mbak. paling umum itu ya. Tapi rasanya nggak selesai-selesai, kayak stuck gitu. Walaupun setiap orang pasti punya waktu pulih yang berbeda-beda, tapi ini rasanya menyiksa banget ya. Gimana menanggapi stages of grief ini Mbak? Thank you Kak Lintang ya atas pertanyaannya dan turut berduka juga atas apa yang kamu alamin. Betul memang mungkin rasanya kayak gak selesai-selesai dan griefnya ini semakin hari tuh kayak naik turun gitu ya. Karena memang pada sejatinya grief itu bukan pemulihan mengenai kedukaan ini bukan berarti kedukaannya akan hilang. Justru kedukaan itu akan selalu ada sama kita seumur hidup sebenarnya. Tapi apa yang membedakan kedukaan dengan pemulihan dan kedukaan yang tidak dipulihkan itu adalah ketika kedukaan itu dipulihkan, kedukaannya itu tidak mengecil, tetapi hal-hal yang melingkupi kedukaan itu akan jadi lebih berwarna gitu. Maksudnya adalah kedukaan itu tetap ada, tetapi hidup kita tidak hanya didominasi oleh kedukaan gitu. Jadi kita tetap bisa bekerja meski berduka. Kita tetap bisa berelasi dengan orang lain meski kita merasa kangen sama orang yang meninggalkan, misalnya gitu. Kemudian kalau kedukaannya tidak dipulihkan dalam arti mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi ini adalah tanda kamu mengalami masalah kesehatan mental di luar berduka begitu ya. Jadi kedukaan ini sudah mendominasi dan bahkan ini bukan masalah kedukaan ternyata. Banyak juga yang aku temuin itu adalah kedukaan ini jadi faktor pemicu gitu. Jadi ini ada poin hidup dia di mana itu sangat terpuruk gitu ya, sehingga memunculkan simptom-simptom dari gangguan lain gitu. Contohnya depresi, bipolar gitu, gangguan kecemasan, gangguan panik begitu. Jadi kalau misalnya kamu merasa kedukaan ini semakin hari semakin intens rasanya, kemudian kedua sudah mengganggu keberfungsian hidup, jadi misalnya nggak bisa beraktivitas secara normal, nggak bisa bekerja, nggak bisa belajar gitu misalnya ya, sudah perlu untuk penanganan profesional, bukan untuk menghapus rasa dukanya, karena menurutku tuh kedukaan tuh artinya adalah rasa cinta gitu ya. Semakin besar rasa dukanya biasanya adalah semakin besar rasa cinta yang kita tanamkan ke seseorang tersebut gitu. Jadi bukan untuk menghapuskan dukanya, tapi lebih kepada gimana kita living with grief ini
gitu, sehingga griefnya ini tidak mendominasi begitu. Ya, saya juga pernah lihat ada mungkin visualisasi grief itu ya, seperti bola di dalam toples, bolanya kan tetap sama besarnya, cuma besar toplesnya itu akan lebih besar gitu, kapasitas kita ya. So we grow with the grief. Yes, ya, betul. With the grief. Oke. Aduh, bagus banget bahasannya, sayang sekali kita tinggal sedikit, cuma mungkin sebelum kita mengakhiri IG live session kali ini, mungkin Mbak Disha ada yang ingin disampaikan kepada teman klik mengenai how to handle the wound atau luka-luka yang tidak terlihat dan bagaimana untuk mencari pertolongannya. Oke. Teman-teman klik yang sudah hadir maupun yang nonton di IG live, terima kasih banyak ya. Artinya teman-teman hadir di sini karena teman-teman peduli gitu sama kondisi kesehatan mental sendiri. Oleh karena itu, jangan tunggu ada kondisi yang lebih parah, jangan tunggu ada kondisi yang membuat teman-teman itu ngerasa sendirian untuk bisa langsung cek kesehatan mental teman-teman gitu. Dan mungkin mulai sekarang juga tanamkan kepedulian terhadap sesama sehingga kita bisa bareng-bareng nih menghapuskan stigma mengenai kesehatan mental gitu. Memang sih mungkin stigma ini nggak bisa langsung dihapuskan hanya karena kita mencari bantuan, tetapi setidaknya langkah kita hari ini membantu dan mungkin juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita juga sama-sama menjaga kesehatan mentalnya. Satu langkah berarti ya. Terima kasih banyak Mbak Disha, dan juga saya mau ngingetin nih ke teman-teman klik supaya ikut cek kesehatan gratis loh, maupun difasilitasi sama pemerintah supaya teman klik bisa tahu kondisi mental teman klik secara lebih dini. Tadi sudah dibahas pentingnya deteksi dini supaya jangan sampai meledak dulu baru cari pertolongan nih. The sooner the better ya. Oke, makasih sekali lagi buat Kak Disha buat waktunya dan juga ilmunya, insight-insightnya yang tentunya sangat bermanfaat banget buat teman dan juga buat saya sendiri di live session kesehatan hari ini. Bermanfaat sekali ya. Nah, terima kasih juga buat semua teman-teman klik yang udah bergabung baik melalui sambungan Zoom dan juga IG live ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kalau teman klik mau tahu lebih banyak tips praktis dan juga jadwal live session selanjutnya, jangan sampai terlewat ya. Langsung aja follow komunitas.klik di Instagram dan juga klik link di bio buat bergabung di grup komunitas klik di WhatsApp, karena banyak banget obrolan menarik dan juga kuis berhadiah di sana. Jadi jangan lupa join. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak Disha dan juga buat teman-teman klik, dan sampai jumpa di IG live session berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat fisik dan juga mental. Bye. Bye. Sehat selalu. Sehat-sehat.